rekan sejawat saya, yaitu Ibu Kirana Nurwandari. Nah, permasalahan atau kasus dari Ibu Kirana adalah sebagai berikut. Waalaikumsalam Bu Diana. Ya, selamat siang ya Bu ya. Apa kabarnya Ibu hari ini Bu? Alhamdulillah baik Bu. Oh iya, alhamdulillah. Gimana keluarga Bu? Sehat keluarga? Alhamdulillah sehat juga. Alhamdulillah. Jadi kita semua di sini diberi nikmat kesehatan ya Bu ya. Amin. Nah nih Bu, kan kita cerita-cerita pembelajaran daringnya nih Bu. Udah setahun lebih kita belajar daring, nggak ada tatap muka sama anak-anak. Nah, selama pembelajaran daring, apakah lancar-lancar saja? Atau ada ketemu kendala? Atau bagaimana? Bisa Kak Ibu kita cerita-cerita tentang pembelajaran daring ini? Ya, begitulah Bu. Dibilang tidak lancar, Bu, tidak juga. Dibilang lancar juga tidak juga. Saya agak galau sih Bu. Oh, pantas lah Ibu agak galau rupanya ya. Karena sejujurnya ya Bu ya, akhir-akhir ini saya perhatikan Ibu tuh agak gimana gitu kalau kita udah cerita tentang masalah pembelajaran anak-anak. Biasa kan kalau kita cerita-cerita tentang masalah pembelajaran anak, Ibu tuh semangat gitu kan. Nah, akhir-akhir ini saya perhatikan tuh kalau udah kita cerita-cerita bahas masalah pembelajaran anak tuh agak gimana gitu raut mukanya, rupanya lagi galau ya. Iya Bu. Kebetulan nih Bu, karena Ibu udah ada omongan ya, boleh nggak saya mau cerita sedikit Bu? Oh, boleh dengan senang hati Bu. Saya akan mendengarkan curhatan Ibu. Nah, kalau ini memang Ibu mau bercerita, saya mau ajak Ibu ngobrol-ngobrol sedikit. Apakah Ibu tidak keberatan meluangkan waktu Ibu untuk kita berbincang-bincang seperti ini? Boleh Bu, boleh. Jadi nih Bu, apa yang bisa saya bantu untuk masalah Ibu ini, dan apa yang ingin Ibu capai dari diskusi kita kali ini? Ibu, saya ingin solusi lah ya untuk masalah saya nih. Bagaimana cara agar anak-anak nih belajar daring dengan lancar dan dapat mengirimkan tugas tuh dengan lancar juga Bu. Oh gitu. Lalu ada lagi Bu yang ingin Ibu diskusikan? Nah, karena tugas anak-anak ini kan ada yang belum dikirim, ada yang sudah dikirim. Sedangkan kepala sekolah nih sedang nagih itu penilaian perkembangan anak. Nah, jadi saya bingung gimana cara menilaikan anak-anak nih gitu Bang Bu. Gitu. Nah, kalau begitu coba Ibu ceritakan lah ya kepada saya yang Ibu rasakan saat ini. Apa yang Ibu rasakan sekarang? Iya Bu, saya sedikit bingung Bu. Karena bulan kemarin tuh kepala sekolah tanya tentang penilaian anak-anak, perkembangannya gimana sekarang kan. Sedangkan sekarang nih anak-anak tuh kirim tugas ke saya tuh jarang. Oh, jarang. Kadang mereka tuh sehari 2 hari baru kirim. Sedangkan penilaian tiap hari sudah dinilai. Nah, ada juga anak yang udah sebulan 2 bulan nggak kirim tugas. Nah, jadi saya tuh bingung gimana cara nilainya, buat laporan ke kepala sekolah gimana. Saya bingung Bu. Nah, itulah masalah saya Bu. Emang banyak ya Bu yang tidak mengirim tugas online ini? Ada separuh lah Bu, separuh dari yang saya pegang nih. Jadi udah ada separuh, lumayan lah Ibu ya, karena separuh ya. Nah, sejak kapan mereka tidak mengirimkan tugas online ini Bu? Apakah dari awal pembelajaran daring kita, ataukah pertengahan pembelajaran, atau sudah akhir-akhir ini baru mereka tidak mengirimkan tugas-tugas pekerjaan mereka itu? Ya,
Kalau ada yang udah dua bulan yang lalu sudah tidak kirim tugas, ada juga yang baru 2-3 minggu gitu Bu. Kira-kira nih ya Bu ya, Ibu tahu nggak akan alasan mereka mengapa mereka tidak mengirimkan tugas yang Ibu berikan? Iya, kemarin sudah saya tanya, katanya ya itulah ada yang sibuk bekerja, Sibuk gitu ya. ada yang hanya punya waktu sebentar untuk anaknya lalu udah sibuk lagi, jadi mereka tidak sempat mengirimkan tugas. Itu alasan mereka Bu. Oh iya, karena kita kebetulan murid kita ini anak usia dini kan ya, jadi Iya, anaknya belajar tuh harus benar-benar didampingi orang-orang tua, karena anak-anaknya nggak bisa ngirim tugas sendiri kan ya. itulah. Lalu ada lagi Bu alasan yang lain yang disampaikan mengapa mereka sampai tidak mengirimkan tugas selain karena kesibukan orang tua. Anaknya, kalau dari faktor anaknya sendiri bagaimana? Ada yang sudah malas, ada yang udah mengerjakan cepat lelah, cepat bosan capek, gitu ya. jadi orang tua nggak sabar kayak gitu Bu. Oh jadi alasan itu karena orang tuanya sih kesibukan orang tua, anaknya juga yang udah mulai bosan, jadi orang tuanya udah nggak sabar Iya, gitu ya. cepat emosi kan, kasihan juga anak-anak kan. Ya, karena orang tua nggak bisa memvariasi belajar, gitu. Jadi orang tua kesulitan gitu ya. Iya. Nah ya Bu ya, jadi kalau bisa saya simpulkan bahwa masalah Ibu ini adalah Ibu itu bingung mau membuat penilaian perkembangan anak yang diminta oleh kepala sekolah kan, karena kepala sekolah minta perkembangan anak tadi. Jadi Ibu tuh bingung untuk membuat penilaian karena seperti yang Ibu ceritakan tadi, separuh dari murid-murid Ibu itu tidak mengirim tugas ya. Dengan alasan tadi orang tua ada yang sibuk bekerja, jadi tidak punya waktu kan dengan untuk membantu anak mengerjakan tugas. Anaknya juga rewel tadi itu kan, udah nggak mau lagi belajar sama orang tua. Begitu ya Bu ya. Lalu apakah Ibu sudah mengkomunikasikan masalah ini dengan orang tua? Karena kita tahu kalau anak didik kita ini kan anak usia dini gitu kan ya, jadi selalu pekerjaannya itu didampingi orang tua, mereka tidak bisa mengirim tugasnya sendiri. Apakah Ibu sudah mengkomunikasikan ini kepada orang tua, khususnya kepada orang tua yang anak-anaknya dalam tanda kutip masih belum menyelesaikan kewajibannya gitu? Iya sudah Bu, sudah saya sudah konsultasi dengan mereka pun tetap dengan alasan yang seperti itu. Alasan yang sama tadi itu ya. Alasan anak-anaknya yang udah capek, cepat bosan, yang mau main karena udah lama ini kan Bu libur nih, jadi kan mereka di rumah tuh bosan. Teman-teman mereka udah mau ngajak main, jadi mereka pun nggak konsentrasi untuk belajar. Gitu lah Bu. Orang tuanya juga ya. Orang tua pun gitu juga. Orang tuanya sibuk bekerja juga ya. Lalu dari setelah Ibu melakukan komunikasi nih kan dengan orang tua, apa yang mereka inginkan, orang tua inginkan gitu? Mereka tuh menginginkan gini Bu, ada yang mau dibimbing secara khusus ya Bu ya, ada juga yang mau ke sekolah, ada juga yang minta materi pembelajaran kita yang video lebih menarik lagi, lebih simpel lagi dengan bahasa-bahasa yang lebih dipahami. Jadi dengan bahasa anak gitu ya. Nah Bu, kira-kira nih ya, usaha apa yang bisa Ibu berikan, yang mungkin bisa Ibu lakukan lah agar beberapa anak ini dapat mengerjakan tugasnya kembali? Oh iya, gini Bu, rencana saya nih, kalau waktu membuat video pembelajaran ya yang lebih lebih kreatif lagi lah ya, diedit yang lebih bagus lagi, yang lebih menarik lagi, dikasih gambar-gambar yang lebih nyata, jadi kan anak-anak lebih penasaran, lebih semangat kayak gitu Bu. Sama ini sih Bu, ada rencana lain lagi yang bisa Ibu lakukan selain misalnya membuat video tadi? Rencana saya sih mau mengadakan ini Bu, belajar membimbing gitu. Belajar bimbingan yang itu tuh
dipakai jadwal. Oh, jadi Jadi anak-anak yang belum selesai mengerjakan ini saya kasih jadwal setiap hari apa nanti ke sekolah. Saya bimbing yang belum dikerjakan sama yang hari ini yang mau dikerjakan ini gitu. Oh, jadi mau ibu bimbing secara langsung ya, mana tugas-tugas yang belum selesai tadi itu mau diselesaikan dulu, berjalannya juga sambil mengerjakan tugas yang ringan lah Bu ya. Gitu. Nah, saya tuh tadi sebenarnya tertarik dengan apa yang kata ibu sampaikan tadi, ingin ibu mau membuat video pembelajaran lebih menarik lagi. Saya tertarik sekali dengan itu. Sepertinya sangat kreatif ya, karena seperti yang kita tahu kan kalau anak TK itu kan pembelajarannya lebih suka yang konkret gitu ya Bu ya, benda-benda nyata. Nah, mungkin setelah ibu membuat video-video pembelajaran yang lebih menarik dengan benda-benda konkret yang disiapkan dengan menggunakan mungkin bahasa anak ya, bisa menarik minat anak untuk tujuan utamanya kan ya, menarik pembelajaran minat anak. Selanjutnya nih Bu ya, coba ibu ceritakan rencana ke depan yang akan menjadi prioritas ibu terlebih dahulu. Rencana ke depannya, prioritas ibu. Pertama-tama saya mau menekankan tentang yang anak-anak yang ini ya Bu ya, yang ada agak masalah ini nih. Saya lebih fokus ke mereka ini untuk tugas-tugas yang lama-lama kan belum selesai, saya tekankan ke situ dulu. Nanti kalau sudah sudah agak anaknya sudah bisa menyesuaikan, nanti baru saya lanjutkan ke tugas yang sekarang berlangsung. Jadi yang anak-anak yang tidak bermasalah saya tetap bimbing. Bimbing secara online atau daring? Online atau luring nih Bu? Online Bu. Jadi anak-anak yang bermasalah tetap di online kan? Jadi anak-anak yang belum mengumpulkan tugas ibu panggil gitu. Ibu panggil. Karena kalau kita tidak atur jadwal yang kayak tadi saya ceritakan dulu, takut saya nanti tugas menumpuk-numpuk, saya pun bingung untuk menilai, orang tua pun jadi kebingungan nanti kalau pas tugas akhir, belum semua nih Bu, saya bingung gimana nih. Kayak gitu. Kasihan anaknya juga, karena langsung banyak gitu ya. Mengerjakan ini kasihan juga. Mau saya turun tangan lah ya. Jadi rencana langkah awal yang bagus yang ibu ambil, karena kasihan anaknya juga nanti kalau udah semakin banyak kerjaan makin numpuk dia capek mau mengerjakan kan ya. Menurut saya langkah yang ibu ambil ini langkah awal yang baik. Apakah kira-kira ada langkah lain lagi yang akan ibu lakukan untuk mengatasi permasalahan ini? Oh iya, saya akan membuat video. Nanti di sini saya akan menampilkan gambar-gambar yang tadi Bu, gambar-gambar yang lebih nyata, yang lebih bisa menarik anak-anak untuk semangat lagi. Kayak gini ya barang ini, ini ya benda ini. Gitu lah Bu. Jadi memancing anak-anak, kreativitas anak-anak dengan gambar-gambar yang tadi kan dari anak-anak. Seperti ini. Benda ini namanya ini. Keren. Jadi kita di video pembelajaran itu menampilkan benda-benda nyatanya langsung ya, jadi diedit semenarik mungkin. Pakai gambar-gambar yang lucu, bahasa anak yang mudah dipahami anak gitu lah Bu. Jadi dengan bahasa yang keren Bu. Wah, bagus sekali rencana yang sudah ibu susun ya. Keren dengan membuat video-video pembelajaran yang mana nanti video ini akan digunakan untuk menarik minat perhatian anak seperti itu dulu ya. Saya sangat suka dengan apa yang sudah ibu capai dari diskusi kita kali ini ya Bu. Lalu kira-kira nih ya Bu ya, komitmen apa yang akan ibu lakukan untuk menjalankan rencana ini? Iya Bu, mulai minggu ini saya akan panggil anak-anak yang agak ini, yang bermasalah ini, 1 atau 2 orang anak. Satu harinya ya? Iya, satu hari sama 1 atau 2 orang anak saja. Saya akan bimbing, yang tugas-tugas yang ini yang belum selesai itu saya bimbing dulu. Gitu lah Bu, rencana saya seperti itu dulu. Jadi rencana pertamanya ini ibu ingin memanggil mereka 1 hari itu 2 anak gitulah paling banyak ya, untuk menyelesaikan tugas-tugas. Iya betul. Lalu ada yang lain Bu yang
lakukan? Yang mungkin dalam ini ya, dalam pembuatan video pembelajaran ya, karena kan pembelajaran sekarang ini kan udah buat sih Bu videonya, sudah buat setiap hari sudah disediakan dan dipersiapkan. Cuma nanti di dalam videonya saya akan tampilkan dengan yang lebih ini lagi lah ya Bu ya, yang bisa menarik minat anak untuk belajar lagi gitulah. Jadi materi pembelajarannya lebih unik lagi lah ibaratnya ya, supaya anak-anak lebih tertarik gitu ya. Iya, seperti itulah. Oh, iya. Nah nih Bu, kira-kira siapa yang dapat membantu Ibu untuk menjalankan komitmen ini, yang bisa menjalankan komitmen yang sudah Ibu rancang ini kan udah keren ya rencana aksinya nih. Siapa lah yang kira-kira bisa bantu Ibu untuk menjalankannya? Oh iya, untuk anak-anak nih ya Bu ya, tetap yang pertama orang tua ya Bu ya. Dukungan dari orang tua ya pasti. Udah mendukung, setuju yang rencana saya, pasti mereka akan mengusahakan mengantar anaknya untuk berkunjung ke sekolah. Betul sekali. Karena masa pandemi ini kan kalau tidak ada persetujuan orang tua susah juga kita mau mendatangkan anak ke sekolah ya. Kalau yang untuk video pembelajaran, untuk materi-materi, tetaplah rekan kerja yang itu yang membantu. Nah, itu Bu. Karena kerja tim ya ini ya. Kerja tim, ya betul. Oh, keren Bu. Jadi dengan apa yang sudah kita diskusikan kali ini, semoga bisa membantu Ibu dalam menyelesaikan permasalahan Ibu ini. Nah, ide yang Ibu sampaikan tadi itu sangat bagus dan saya yakin Ibu pasti bisa untuk melakukannya. Semangat. Terima kasih Bu Kirana. Ya, saya juga terima kasih Bu Kirana. Selamat siang Bu. Selamat siang Bu Kirana.